Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Nurul Ma'rifatil Ummah, NIM 1919110501056 dari PWK kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi program PTSL dan PTSP di Kabupaten Jombang. Yang pertama ada latar belakang. Pembangunan merupakan salah satu indikator penting berhasilnya suatu negara dalam memberikan pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan demikian karena dengan adanya pembangunan pasti membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam hal mempermudah aktivitas masyarakat. Nah, salah satu indikator penting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan adalah pertanahan. Tanah merupakan salah satu indikator penting dalam kehidupan manusia. Pembangunan merupakan salah satu indikator penting berhasilnya suatu negara dalam memberikan pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan demikian karena dengan adanya pembangunan pasti membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam hal mempermudah aktivitas masyarakat. Tanda dalam kepemilikan tanah dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atau surat lainnya yang dapat membuktikan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Kementerian ATR atau BPN. Pemerintah melalui Kementerian ATR atau BPN mengeluarkan sebuah program nasional yaitu Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut dengan PTSL. Peraturan ini diatur dalam Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL pada seluruh wilayah Republik Indonesia yang mencakup wilayah kabupaten-kabupaten yang ada termasuk wilayah desa, kelurahan, kecamatan, dan juga wilayah perkotaan yang masih dalam cakupan wilayah pertanahan Indonesia. Selain PTSL, pemerintah daerah juga turut mengakselerasi reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP atau One Stop Service untuk membantu masyarakat dalam proses pengurusan perizinan secara terpadu, sistematis, dan transparan. Nah, adapun pengertian dari PTSL sendiri adalah program sertifikasi gratis dari pemerintah. Program ini dikeluarkan oleh pemerintah karena banyaknya tanah yang belum bersertifikat. PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah proses pendaftaran tanah pertama kali. Program ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau yang serentak dengan itu. Pada masyarakat sendiri, PTSL biasa disebut dengan sertifikasi tanah. Kemudian dasar hukum yang berlaku tentang PTSL. Yang pertama ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang kedua ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional atau yang biasa disingkat dengan ATR BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dan yang ketiga ada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 garis miring SKB garis miring 5 garis miring 2017 Nomor 590 3167A tahun 2017, Nomor 34 tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Nah, adapun manfaat dari PTSL sendiri adalah yang pertama memberikan hak pada pemilik rumah atau tanah, yang kedua untuk menghindarkan pemilik tanah dari sengketa yang tidak diinginkan, dan yang ketiga ada mempermudah pemilik tanah dalam perizinan usaha dan pembangunan. Syarat pengajuan PTSL sendiri ada 5. Yang pertama adalah dokumen kependudukan berupa KK atau KTP, surat tanah yang biasa berupa letter C, akte jual beli, akte hibah, atau berita acara kesaksian. Yang ketiga ada tanda batas tanah yang terpasang. Ini perlu diingat, tanda batas tanah ini harus sudah mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.
Yang keempat ada bukti setor bea perolehan atau surat hak atas tanah dan pembangunan BPHTB dan pajak penghasilan atau PPH. Dan yang terakhir ada surat permohonan atau surat pernyataan peserta. Adapun tahapan pelaksanaan PTSL sendiri adalah yang pertama penyuluhan. Tahapan ini dilakukan oleh petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Penyuluhan ini sendiri bersifat wajib untuk diikuti oleh peserta PTSL. Yang kedua adalah pendataan. Pendataan sendiri merupakan proses penanyaan riwayat seperti siapa pemilik tanah sebelumnya atau siapa pemilik tanah sekarang, dasar kepemilikan tanah, dan pajak. Kemudian yang ketiga ada pengukuran. Pada tahap pengukuran ini sendiri, pemilik harus menunjukkan letak, bentuk bidang, dan luas bidang tanah. Kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia A. Sidang panitia A sendiri terdiri dari 3 orang anggota BPN dan 1 orang anggota kelurahan atau desa. Di mana pada sidang panitia A ini akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan keterangan tambahan. Kemudian tahap yang kelima adalah pengumuman dan pengesahan. Untuk pengumuman dan pengesahan sendiri akan ditempel pada kantor desa, kelurahan, atau kantor pertahanan setempat selama 14 hari. Kemudian yang terakhir ada penerbitan sertifikat. Untuk sertifikat sendiri akan diserahkan kepada pemilik oleh petugas ATR BPN. Selanjutnya ada PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. PTSP merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. PTSP sendiri menurut Perpres nomor 97 tahun 2014 merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Maksud dan tujuan adanya PTSP sendiri adalah yang pertama memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan pasti, dan yang terakhir mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Nah, untuk dasar hukum yang berlaku tentang PTSP sendiri bisa dilihat pada slide, ada 8 dasar hukum yang berlaku tentang PTSP di Indonesia. Selanjutnya ada bagaimana sih program PTSL dan PTSP dapat mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran hak atas tanah. Nah, dengan adanya PTSL dapat mempercepat proses pengurusan surat kepemilikan tanah sehingga bisa mencegah adanya kasus sengketa tanah, penyerobatan tanah, mafia tanah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun PTSP sendiri akan mengakselerasi reformasi birokrasi dan membantu masyarakat dalam proses pengurusan perizinan dalam pengurusan izin perubahan penggunaan tanah atau IPPT yang memuat ketentuan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk studi kasus, saya mengambil di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di tengah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya mencapai 1.159,50 km persegi. Kabupaten ini memiliki posisi yang sangat strategis, di mana dia berada di persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau Jawa, atau biasa dilintasi oleh rute Surabaya-Madiun, Solo, Yogyakarta, atau Surabaya hingga Yogyakarta, kemudian juga dilewati oleh jalur Surabaya hingga Tuban. Nah, ini merupakan peta wilayah Kabupaten Jombang. Adapun implementasi PTSL di Jombang sendiri, yang pertama ada dalam penerapan program PTSL Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang sudah mengikuti aturan pada Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018 sebagai standar pelaksanaan program PTSL. Dalam pelaksanaannya sendiri, BPN Kabupaten Jombang dibantu oleh surveyor kadaster berlisensi untuk mendata
kepemilikan tanah yang ada di Kabupaten Jombang. Kemudian yang ketiga, terdapat sinergitas antara BPN Jombang dengan panitia-panitia dan satgas-satgas yang ada dalam pelaksanaan program PTSL. Dan yang keempat, kendala yang ada adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan program PTSL dan kurangnya SDM dalam menyelaraskan jumlah ASN yang bertanggung jawab untuk mengurus PTSL di Jombang. Kemudian ada implementasi PTSP di Kabupaten Jombang. PTSP sendiri direalisasikan sejak tahun 2009 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Yang kedua, penerapannya sendiri dinilai kurang efektif karena masih banyak keluhan dari masyarakat tentang prosedur izin yang berbelit-belit dan waktu penyelesaian izin yang lama. Padahal PTSP sendiri bertujuan untuk menyelesaikan prosedur secara cepat dan juga tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga ada pada sisi komunikasi. Untuk komunikasi internal dan eksternal sendiri sudah tersampaikan secara utuh, jelas, dan merata. Kemudian pada sisi distorsi transmisi, terdapat distorsi transmisi dan miskomunikasi pada segmen internal organisasi. Kemudian inkonsistensi komunikasi antara instansi dengan masyarakat disebabkan oleh adanya kepentingan politik dan personal. Kemudian pada implementasi PTSP di Jombang sendiri terkendala karena kurangnya SDM yang memadai. Adapun untuk fasilitasnya sendiri itu sudah sesuai. Kemudian kewenangan yang dimiliki belum sesuai karena masih bergantung pada rekomendasi SKPD teknis. Untuk prosedur eksternalnya sendiri menyebabkan kinerja birokrasi tidak maksimal. Nah, kesimpulannya adalah penerapan PTSL di Kabupaten Jombang sudah cukup memadai, namun perlu adanya peningkatan SDM. Adapun penerapan PTSP di Kabupaten Jombang belum memadai dan perlu adanya pelatihan lebih lanjut pada masing-masing SDM dan peningkatan SDM pada lembaga yang menangani masalah PTSP. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.